Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertemuan kuliah pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word ya. Ini pada layar atau pada HP kalian, di situ saya sudah memberikan kayak contoh dari halaman sampul suatu tugas akhir gitu ya. Ini tadi kasusnya pedoman penulisan tesis gitu, yang saya punya dulu waktu UAD. Jadi bagaimana jika kasusnya seperti ini? Misalnya di sini ada judulnya dengan menggunakan Times New Roman gitu ya. Kemudian dengan ukuran 20 ditebalkan di bold. Kemudian hurufnya kapital pada setiap kata kecuali kata hubung tidak lebih dari 3 baris. Ada juga subjudulnya di sini jika ada ya. Menggunakan Times New Roman juga ukurannya lebih kecil yaitu 14 ditebalkan di mana setiap kata kata depannya menggunakan kapital, kecuali kata hubung, tidak lebih dari 1 baris. Misalnya kalau tadi kasus di mana gitu. Kemudian di sini ada jarak dua kali gitu, maksudnya 2 spasi, yang mana setiap setiap ini memiliki 2 spasi. Kemudian di sini ada nama dan nomor mahasiswa. Nih mahasiswa menggunakan Times New Roman 14 PT dengan bold. Kemudian tulisan magister ini menggunakan Times New Roman ukuran 14 di bold. Logonya logo UAD gitu ya. Bisa juga nanti kita stigma punya. Standarnya hitam putih dengan diameter 4 cm. Selebihnya sama semua ini. Selebihnya menggunakan Times New Roman 12 PT, spasinya 1,5 dan posisinya di tengah, center. Jadi selebihnya yang tidak ada petunjuknya menggunakan Times New Roman ukuran 12 PT. Selanjutnya halaman pengesahan. Mungkin satu-satu saja ya, satu-satu saja supaya tidak lupa. Baik, langsung saja ke bagaimana cara membuatnya. Sini saya sudah menyiapkan eh, dokumen Word gitu ya, dokumen Word kosong. Yang mana akan kita buat sesuai dengan studi kasus yang ada. Pertama kita mungkin bisa buat dulu layout ukuran kertasnya. Biasanya menggunakan ukuran A4. A4. Di sini ada beberapa ukuran ya, dari A5, kemudian di sini ada legal, biasanya otomatis, kemudian A3. Atau mungkin kalian ingin mengcustom menggunakan more paper size. Jika ukuran kertasnya lebih atau tidak ada di sini. Misalnya F4 gitu. F4 kan lebih besar sedikit dari A4, jadi harus kita custom.
Untuk kasus ini kita menggunakan ukuran A4. Oke, jika sudah, kemudian kita buat marginnya menggunakan eh, yang biasanya ya. Biasanya itu menggunakan ukuran atasnya 3, bawahnya 3, kemudian kemudian kanannya 3, leftnya 4. Dibuat aturan seperti ini supaya nanti jika tugas akhir kita, jika sudah dijilid atau jadikan buku, tidak eh, terpotong gitu ya. Jadi simetris, kelihatan bagus. Karena satu cm-nya digunakan untuk jadikan jilidnya. Jika sudah masuk ke pembuatan sampul, misalnya seperti ini. Saya copy saja di sini. Oh, nggak bisa di copy. Deteksi, terus berbasis Java. Yang baik, sudah saya ketik ya seperlunya. Kita setting ukurannya karena menggunakan Times New Roman semua, bisa kita blok semua. Kemudian kita pilih Times New Roman. Ukurannya defaultnya 12. Judulnya yaitu menggunakan 16 di tengah gitu ya. 16. Ya seperti ini di bold dengan kapital.
atau di sini ada uppercase. Oh ya, spasinya dua, dua atau di enter dua sepertinya ya. Ya betul, di sini ada nama, nama menggunakan Times New Roman ukuran 14 di bold, kemudian uppercase juga. Ini defaultnya adalah 12 Magister Komputer. Tadi 14. Kita besarin posisinya di tengah. Ya betul 14 pada program study. Sini juga. Logo. Kalau kita ingin menambahkan logo atau picture, kita bisa masuk ke insert di sini, kemudian masuk, misalnya sudah di-download atau online. Ini pasusnya sudah saya download. Ada logo dengan ukuran 4 kali 4 sepertinya tadi. 4 kali 4 di sini ada. 4, 4. 4, 4. 4, aduh, 4. Kecil sekali ya 4 kali 4. Ini settingnya betul, 4 kali 4. 4 cm. Putih diameter 4 kali cm. Iya betul. Ya, disesuaikan ya. Ini karena study kasusnya 4, kita bisa buat seperti tadi di sini 4, atau misalnya kita tambah juga. Ini juga posisinya ada di tengah dengan jarak ini 1,15. Universitas, kemudian dengan begini sudah kita buat sampul sesuai dengan studi kasus yang ada. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke ke materi selanjutnya. Oh ya, ini sekarang pertemuan yang terakhir ya, berarti 2 pekan lagi mungkin ya, atau tanggal berapa sesuai edaran? Sepertinya 2 pekan lagi, masih 2 pekan. Sepekan untuk hari tenang. Selanjutnya tanggal 19 atau nanti ada jadwal dari akademik Minggu ini terakhir ujian tanggal mm, 19. 19, 18, 19. Ya, betul. Mungkin nanti sifat ujiannya adalah penugasan ya. Ustaz. Baik, ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menggunakan styles, yang mana style ini digunakan bisa untuk dijadikan kita daftar isi pada suatu tugas akhir atau mungkin makalah atau mungkin laporan gitu ya, yang mana nanti kan membuat laporan kita menjadi lebih tersusun rapi gitu, enak untuk dibaca dalam bentuk online-nya. Baik, pertama akan saya buat di sini adalah daftar isi gitu ya. Nanti di sini akan secara otomatis memunculkan daftar isi. Kita next dulu di sini karena kita buat isi kontennya dulu. Jadi daftar isinya ini kita kerjakan di akhir gitu ya. Atau bisa di pertengahan nanti kalau misalnya ada perbaikan bisa tinggal kita update saja.
Karena isinya belum ada, kita buat draftnya dulu gitu ya. Biasanya draft skripsi itu terdiri dari bab satu, eh, pendahuluan, kemudian LBM atau latar belakang masalah, kemudian ada rumusan, kemudian ada tujuan, dan lain-lain gitu ya, masih banyak. Kemudian di bab 2 terdiri dari teori mungkin ya, atau tinjauan pustaka, tinjauan pustaka. Mungkin di sini adalah jurnal penelitian terdahulu atau tentang materi-materi kita, jurnal terdahulu. Kemudian dan lain-lain. Selanjutnya di bab 3 terdiri dari metodologi yang isinya teori-teori atau teori yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang ada pada tugas akhir, misalnya seperti itu. Kurang lebihnya materi-materi gitu ya. Bab 4 adalah hasil biasanya hasil. Romawi 4 hasil. Ini bisa juga terdiri dari hasilnya apa gitu. Ini aja ya hasil. Kemudian bab 5 adalah kesimpulan. Yang mana terdiri dari hmm, saran, kesimpulan. Kita sudah memetakan gitu ya satu draft. Langsung kita eksekusi. Yang pertama kita tentukan dulu yang mana headingnya, heading gitu ya. Eh, style. Di sini kita pakai yang heading aja, heading. Judul-judulnya kita buat menggunakan yang ini. Kemudian selanjutnya anaknya kita gunakan yang in 2. Waduh, hilang nomornya. Belum nggak nanti nih. Kita lakukan juga pada ini. Nah, bisa nggak otomatis yang A? Oh, bisa. Ini juga kita buat. Kalau seperti ini, kalian bisa mereset gitu ya. Reset numbering gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita buktikan dengan beberapa halaman. Di mana setiap bab ini punya halamannya masing-masing gitu ya, tujuannya. Ya, sudah seperti ini, kalian tinggal sekali klik di sini, masuk ke reference, kemudian di sini ada table of contents. Table of contents nanti ada beberapa banyak pilihan, ada contents, automatic table one, automatic table two. Juga ada juga manual di sini. Kita pakai yang ini saja. Dia akan secara otomatis membuat
daftar suatu daftar isi gitu ya. Ini kita hapus aja nih, nggak apa-apa. Misalnya ada perubahan, misalnya di rumusan masalah ini karena banyak gitu ya. Terus tujuannya jadi bukan di halaman 3 jadi di halaman 4 tinggal kita update saja di sini, update page number only. Ini hanya mengupdate nomornya saja. Nah, kalau update entry table ini adalah keseluruhannya. Gunakan sesuai dengan keperluan. Nggak perlu tuh kita lakukan manual. Misalnya di sini kita ubah menjadi 4 gitu. Dan menariknya lagi di sini kalau kita perhatikan, kita buat di view di sini. Oh, nggak ada di sini. Biasanya saya menggunakan Ctrl F gitu ya. F. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Kita klik heading di sini akan secara otomatis menampilkan daftar dari isi, daftar konten kita. Nah, kalau misalnya sedang sidang munakosyah, misalnya gitu ya, ada suatu kondisi kita sedang melakukan sidang munakosyah. Ketika penguji ingin, Mas, coba saya ingin menuju ke hasil, hasil yang A, hasilnya apa yang tadi. Kita tinggal klik hasil gitu. Kemudian akan secara otomatis mengarahkan ke halaman yang dituju. Jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk men-scroll-scroll. Oh, di sini harusnya bab 4 ya. Bab 4. Naik lagi. Nah, ini kan belum terupdate nih. Kita tinggal update saja. Bab 4 hasil. Dan menariknya lagi jika kita jadikan suatu PDF, biasanya kan kalau PDF itu mungkin yang di sini pernah ya merasakan kita halaman berapa ini yang kita cari gitu kan. Jadi kita harus scroll, scroll, scroll. Kalau aslinya sudah menggunakan fungsi style heading gini, kita bisa langsung menuju ke halaman yang kita inginkan. Kita tinggal mengarah misalnya ke kesimpulan misalnya ya. Kita di sini ada perintah kontrol plus klik. Tapi biasanya kalau di PDF nggak ada ya. Tapi kalau di PDF tinggal klik aja langsung. Di sini kita tekan kontrol pada keyboard, kemudian kita klik ke kesimpulan. Kita akan secara otomatis mengarahkan ke halaman berikutnya. Oke, mungkin sampai sini tentang daftar isi. Sebelum kita lanjut yang lain gitu ya. Selanjutnya ada page numbering. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Ustadz, insya Allah jelas. Baik, kita lanjut ke fungsi yang ada sebelum page numbering, mungkin ke layout dulu ya. Ke layout. Ini sama soalnya nanti hubungannya sama ke page numbering juga. Di layout di sini ada margin tadi sudah, size tadi juga sudah. Sekarang kita akan belajar tentang orientasi dan break. Kasusnya semisal di tinjauan pustaka ini terdiri atas tinjauan pustakanya potret gitu ya. Halaman tinjauan pustaka yang ini adalah potret gitu. Kemudian bawahnya adalah landscape. Maaf ya kalau salah tulisannya. Intinya seperti itu ya. Yang satu adalah lurus, yang satunya miring. Kalau kita langsung buat seperti itu gitu ya. Ini saya copy dulu. Ini landscape.
Ini kan sudah portrait bener. Kemudian di sini kita jadikan landscape. Kita buat jadikan landscape. Nanti otomatis semua akan mengatur dengan landscape. Karena tidak ada pengaturan khusus. Jadi bagaimana caranya? Saya Ctrl Z, saya ulangin gitu ya. Pertama di halaman di terakhir gini ya, di kalimat akhir atau di mana saja, pokoknya di sini juga boleh. Kita lakukan breaks dengan next page. Ini nanti akan membuat suatu section dengan memulai section baru. Next page. Nah, jika sudah seperti ini, landscape-nya kita naikin lagi. Sepertinya turun. Di mana? Landscape. Oh, di sini. Nah, tadi sudah saya break ya. Kemudian landscape-nya kembali ke, Duh, maaf. Nah, ini kita masuk ke layout lagi, kita ganti menjadi landscape. Nah, oh salah klik saya, salah klik. Sini, kursornya salah tadi. Sini ya, landscape. Nah, nah di sini akan menjadi landscape, yang mana yang lain akan menjadi portrait. Nah, ini kalau mengikuti karena apa? Karena belum kita breaks. Kita breaks lagi, page. Kemudian kita jadikan portrait. Dengan begitu akan menjadi sat- satu dokumen dengan dua orientasi yang berbeda, yaitu portrait dan landscape. Ini masih mengikuti? Oh, tidak. Oke, oke, gitu ya. Ini ada portrait, kemudian di sini ada landscape. Tinggal kita edit dengan keperluannya kita. Jadi, triknya adalah menggunakan breaks. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat number. Biasanya kalau dalam suatu penelitian ya, penelitian nggak tahu ya pedoman yang di stigma, tapi biasanya kalau halaman judul itu page number atau penomoran adalah berada di bawah dan center gitu ya, di tengah posisinya di bawah. Kemudian halaman konten itu berada di kanan atas. Bagaimana caranya? Sama triknya kita gunakan breaks. Cuman nanti ada beberapa hal yang harus diklik atau dihilangkan. Langsung saja ke studi kasus. Misalnya seperti ini. Saya isikan dulu. Di sini bab satu adalah halaman halaman judul gitu ya. Halaman judul adalah berada di bawah dan posisinya di tengah. Kita insert page number. Kita pilih bottom of page. Kita pilih halaman satu. Ini kenapa tiga? Karena yang atasnya mengikuti gitu ya. Jadi kalau Romawi satu, Romawi 2 sampai Romawi 5 atau sampai seterusnya, kemudian masuk ke halaman judul itu biasanya langsung satu. Nanti sama juga persis seperti itu. Kalian bisa lakukan sama seperti yang ada. Jika sudah seperti ini, misalnya di rumusan masalah atau tujuan ini ada di halaman selanjutnya gitu ya. Kita lakukan break dulu, layout, break, next page. Nah, di sini sudah beda halaman ya. Kemudian pada yang halaman konten atau halaman tujuan, di sini kita bisa klik dua kali. Kemudian bisa kita hilangkan link to previews gitu. Kemudian kita hapus.
Nah, kalau link previousnya nggak dihilangin nanti akan menghapus semuanya. Misalnya di sini hidup tadi kan hidup kan. Sekarang saya hapus, dia akan terhapus juga di halaman 3. Link 3 di sini. Jadi dihilangkan dulu dengan sampai hilang yang samping sini. Kemudian kita hapus, baru kemudian kita masukkan lagi page number top of page paling kanan. Nah, ini muncul masuk ke sini. Link previousnya kita hapus dulu. Link previous. Nah, di sini ada halaman 3, halaman 4. Nah, ini masih di sini karena belum kita lakukan seperti tadi ya. Link previewnya masih sama. Pak. Nanti bisa juga dilakukan seperti itu. Halaman 3, halaman 4. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya di sini adalah menggunakan Romawi gitu ya. Tinggal kita rubah back numbernya. Di sini kita bisa format back number. Number format menggunakan Romawi. Tapi dengan catatan lakukan seperti yang tadi kita lakukan breaks, kemudian link previousnya kita hilangkan dulu supaya tidak sama dengan hmm, yang lainnya. Karena ada perubahan, bisa kita update tabelnya, entry table. Oke, kan tujuan tadi di halaman 4 gitu. Baik, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Aman ya? Ustadz Afan, Sudah terbiasa. Ya, berarti yang tadi page number itu nanti ngerubah halaman yang di daftar isi ini ya, Ustadz? baik number, baik. Sebenarnya tanpa Halaman-halaman. tanpa kita buat pack number ini, nanti akan otomatis sudah ada. Tujuannya untuk penomoran ini kan biasanya satu syarat ada nomor lah ya dalam suatu tugas akhir gitu. Harus ada nomor. Untuk misalnya kalau dicetak bisa dilihat gitu. Kalau daftar isi ini tanpa pack number itu juga sudah otomatis membuatkan daftar isinya. Oh, nama Ustadz. Oke. Baik, mungkin sambil saya absen gitu ya. Jika ada yang ingin bertanya, oke, dipersilahkan. Untuk tugas akhirnya nanti diinfokan lagi ya. Ya, nanti penugasan dari pengganti UAS itu mungkin saya buatkan satu template gitu ya. Template sama seperti yang ada pada ini gitu ya. Mungkin nanti dalam bentuk jurnal gitu ya. Biasanya kan di jurnal tuh ada tuh tata cara penulisannya. Nanti setiap orang akan ada satu template untuk dikerjakan dan dikumpulkan dalam bentuk Word. Yang mana kalau dalam bentuk Word bisa saya koreksi gitu ya. Nama Ustadz. Misalnya contohnya
Studi kasusnya seperti ini, membuat halaman sampul. Sudah kita kerjakan dalam bentuk Word, nanti Word-nya ini akan yang dikumpulkan gitu ya di attachment, di email gitu, di email saya nanti dikumpulkan di sini. Akan saya cek satu persatu, yang mana setiap mahasiswa memiliki satu template yang berbeda. Di sini ada berapa jumlah mahasiswa? 23 Sat, kalau nggak salah Sat. Berarti nanti sekitar 23 template akan dibagikan ke setiap mahasiswa. Gitu. Untuk waktu pengerjaannya sampai kapan, Sat? Nah, itu saya juga masih mikir ini, kalau sehari itu biasanya bisa nggak ya? Tapi takutnya nanti nabrak dengan tugas yang lain ya. Iya, Sat. Kasih waktu beberapa hari, Sat. Kalau bisa. Atau kan biasanya besok masih minggu tenang kan, pekan tenang. Nah, Apa digunakan di waktu itu saja ya? boleh, Sat. Jadi kayak seminggu gitu ya, Sat. Waktu pengerjaannya. Iya, betul, seminggu saja gitu. Jadi tanggal, kalau misalnya tanggal 19 gitu. 19 mulai ujiannya ya mungkin tanggal 14 atau tanggal 15 dibagikan. Soalnya belum buat template-nya juga saya. Cari dulu jurnal-jurnal. Ya, Sat. Nggak apa-apa. Oke, ini presensinya. Presensi. Oh, ini dia. Oh, belum saya mulai ya. Kemarin bagaimana? Apakah mengikuti tentang sosialisasi? Sosialisasi, itu workshop ya. Workshop tentang AI. Jadi sampai mana? Saya anggap pada hadir semua ya itu nanti. Jadi saya buatkan presensi hadir semua. Ya, pertemuan ke-15. Oke, kita mulai perkuliahan. Presensi kelas. Yang dua pertemuan belum saya absen ya. Saya share dulu. Share presensi kelas. Kelihatan nggak ya? Terlihat, Ustaz. Oh iya, oke. Ahmad Mulalik. Hadir Ustaz. Hadir. Kemudian Lestari Puji Astuti. Hadirah Ustaz. Okti Aulia. Hadirah Ustadz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Gifar Asga. Tidak ada ya. Berlian Nuraini. Hadirah. Khorisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah. Eka Lutfiah. Hadir, Ustaz. Siti Sadia. Saidah. Hadirah Ustaz. Nuraini. Hadirah Ustaz. Hadir. Askia. Hadirah. Hadirah Ustadz. Ahya Nur.
Hadirah Ustaz. Firman Ardiansyah, M. Sapri M. Zeno, Hadir Ustaz. Fajar Yasan, Hadir Ustaz. Sofi Aulianisya, Hadirah Ustaz. Fadia, Fadia, Anasma, Hadir. Teguh Utami, Hadirah Ustaz. Najwa, Najwa tidak ada. Nurul Farah, Hadirah Ustaz. Didi Supatmadi, Hadir. Imran Waila Kombi, oh Tadi Imran Imran. sedang safar. Hmm. Oh. Imran sedang safar. Ada yang belum dipanggil, merasa belum dipanggil? Atau yang Alfa tadi, si apa? Gifar, kemudian ada juga Firman, Fadia, Najwa, 4 orang. Najulubita hadirah Ustaz. Siapa? Najulubita. Oh, hadir. Oke. Yang lain? Fadia, Firman, berarti 3 ya. Dan Gifar. Gifar hadir di Zoom tapi gak absen ya, Sat. Oh, sudah. Kita hadirkan saja. Ada lagi, Mbak? Sudah, Ustaz, insyaallah. Sudah ya. Oke, saya simpan. Selebihnya ini karena 2 pertemuan menggunakan webinar sebagai penggantinya, saya hadirkan semua ya. Nah, Ustaz, syukran. Oke, tinggal di pertemuan terakhir ke-16 yaitu UAS. Ini ada yang ingin ditanyakan terkait UAS mungkin atau materi sebelumnya? Insyaallah belum ada, Ustaz. Oke, jika tidak ada, mungkin sampai sini saja ya materinya. Selebihnya eh, bisa dieksplor sendiri gitu ya. Mungkin yang sudah familiar atau sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word, saya rasa tidak akan kesulitan mengerjakan tugas akhir nanti. Baik, saya akhiri kuliah hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Saya izin live ya.